Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Sardi dengan NPM 243531101 dan teman saya Lara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang expert system backward reasoning, yang dimana backward reasoning ini penalaran mundur, suatu metode dalam logika dan kejelasan buatan atau AI yang digunakan untuk mencari solusi atau kesimpulan dengan memulai dari tujuan atau hipotesis dan melacak langkah-langkah mundur untuk mencapai keadaan awal ya, atau premisi yang diketahui. Dalam konteks logika, penalaran mundur digunakan untuk membuktikan atau mengevaluasi apakah suatu hipotesis atau klaim dapat dihasilkan berdasarkan data atau fakta yang sudah diketahui. Proses ini seringkali terbalik dari forward reasoning atau penalaran maju, di mana mulai dari fakta yang diketahui dan mencoba untuk mencapai kesimpulan atau tujuan. Keuntungan backward reasoning yang pertama, efisiensi. Hanya fokus pada pencarian jalan menuju tujuan atau solusi yang diinginkan, bukan mencoba untuk menjelajahi semua kemungkinan. Yang kedua, berfokus pada tujuan. Ini memungkinkan kita untuk lebih spesifik dan sistematis dalam mencari solusi yang relevan. Kasus backward reasoning ini studi kasus sistem pakar untuk diagnosis penyakit tanaman dengan metode backward reasoning. Yang pertama, pendahuluan. Penyakit tanaman adalah masalah utama dalam pertanian yang dapat mengurangi hasil pertanian secara signifikan. Untuk mendiagnosis penyakit tanaman secara tepat dan cepat, penggunaan teknologi yang dapat menggantikan ahli pertanian menjadi sangat penting. Dalam hal ini, sistem pakar dengan metode backward reasoning dapat memberikan solusi, memungkinkan petani untuk mendiagnosis penyakit tanaman berdasarkan gejala yang diamati. Metodologi yang digunakan yaitu backward reasoning atau backward chaining. Metode ini dimulai dengan hipotesis, misalnya penyakit tanaman, dan mencoba memverifikasi hipotesis tersebut berdasarkan gejala-gejala yang diamati. Jika gejala mendukung hipotesis, maka penyakit tersebut akan dikonfirmasi. Jika tidak, hipotesis akan dibatalkan dan sistem akan mencari hipotesis lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi sistem pakar. Langkah yang pertama itu ada inventarisasi data, deskripsinya mengumpulkan data penyakit dan gejala yang terkait. Langkah analisis dan desain di sistem, deskripsinya menyusun aturan inferensi berdasarkan backward reasoning. Yang selanjutnya, langkah implementasi sistem, deskripsinya membuat sistem berbasis web atau aplikasi mobil untuk diagnosis otomatis. Terakhir ada langkah pengujian dan evaluasi, deskripsinya menguji akurasi efektivitas sistem berdasarkan data uji. Identifikasi penyakit dan gejala. Jenis penyakit tanaman yang dideteksi. Kode pertama ada kode P1, penyakit tanaman itu penyakit busuk akar. P kedua kodenya penyakit tanaman itu penyakit karat daun. Kode P3, penyakit tanaman itu adalah penyakit hawar daun. Yang kode keempat, penyakit tanaman itu penyakit layu bakteri. Selanjutnya, identifikasi penyakit dan gejala. B. Gejala yang diamati dan aturan inferensi. Gejala yang diamati, warna daun berubah. Aturan inferensinya itu jika daun menguning, maka kemungkinan terkait dengan P1 atau P2. Gejala yang diamati yang bercorak pada batang, aturan inferensinya jika bercorak coklat pada batang, maka kemungkinan terkait dengan P3. Gejala yang diamati layu mendadak, aturan inferensinya itu jika layu tiba-tiba tanpa perubahan warna daun, maka kemungkinan terkait dengan P4. Selanjutnya yang terakhir adalah gejala yang diamati itu misalnya akar membusuk, aturan inferensinya itu jika akar membusuk, maka kemungkinan terkaitnya dengan P1. Sekian penjelasan presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Putri, NPM 2235 10680. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu identifikasi penyakit dan gejala. Nah, yang C ini merupakan penyusunan aturan atau rules-based systemnya. Aturannya, jika tanaman memiliki daun menguning, akar membusuk, dan pertumbuhan lambat, maka penyakitnya yaitu penyakit busuk akar atau P1. Nah, jika tanaman memiliki bercak orange pada daun dan daun cepat gugur, maka penyakitnya merupakan penyakit karat daun atau P2. Nah, selanjutnya, jika tanaman memiliki bercak coklat pada daun dan batang mengiring, maka penyakitnya yaitu penyakit hawar daun atau P3.
Nah, terakhir, jika tanaman mengalami layu tiba-tiba tanpa perubahan warna daun, maka penyakitnya itu penyakit layu bakteri atau P4. Nah, selanjutnya implementasi sistem pakar atau expert system. Nah, yang pertama, mengumpulkan data gejala. Nah, di sini sistem akan menerima inputan dari petani, gejala apa yang diamatinya, yaitu yang pertama daun menguning, akar membusuk, dan pertumbuhan tanaman lambat. Nah, selanjutnya di sini proses backward reasoning-nya. Di sini terdapat langkah-langkah dalam proses backward reasoning-nya. Nah, yang pertama, langkah satu, yaitu menentukan hipotesis penyakit yang perlu diuji, misalnya penyakit busuk akar atau P1. Dan selanjutnya, langkah dua, cek apakah gejala yang diamati sesuai dengan gejala-gejala yang terkait dengan penyakit tersebut. Misalnya, jika ada daun menguning, akar membusuk, dan pertumbuhan lambat, maka P1 berpotensi benar. Nah, selanjutnya yaitu langkah 3. Jika gejala sesuai dengan aturan untuk P1, maka diagnosa konfirmasi penyakit busuk akar, jadi atau P1. Nah, selanjutnya yaitu langkah 4. Jika tidak ada gejala yang sesuai dengan aturan penyakit lain, maka konfirmasi diagnosisnya itu P1. Nah, selanjutnya yang C, mendiagnosa akhir. Sistem memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang diamatinya. Jika gejala yang diberikan sesuai dengan aturan untuk penyakit busuk akar P1, maka sistem akan memberikan diagnosis P1 sebagai hasil akhir dan memberikan saran pengobatan. Nah, jika gejala tidak cocok dengan aturan yang ada, sistem akan memberi pesan bahwa diagnosis tidak dapat dipastikan. Nah, di sini untuk pengujian dan evaluasi sistemnya, untuk memastikan sistem bekerja dengan baik, perlu dilakukan pengujian dengan beberapa kasus. Yang pertama, kasus pengujiannya yaitu kasus 1, gejala yang diamatinya daun menguning, akar membusuk, dan pertumbuhan lambat. Maka diagnosis yang diharapkannya itu merupakan penyakit busuk akar atau P1. Nah, yang kedua, kasus 2, gejala yang diamatinya bercak coklat pada daun, batang mengering. Nah, diagnosa penyakitnya yaitu penyakit hawa daun P3. Dan terakhir kasus 3, yaitu gejala yang diamatinya yaitu layu tiba-tiba tanpa perubahan warna daun. Diagnosis yang diharapkannya yaitu penyakit layu bakteri atau P4. Nah, di sini terdapat hasil pengujiannya, yaitu faktanya gejala yang diamati sesuai dengan penyakit busuk akar P1. Hasilnya yaitu diagnosa P1 berhasil diterima. Fakta, tidak ditemukan gejala yang mengarah ke penyakit lain. Hasilnya, didiagnosa dikonfirmasikan sebagai penyakit busuk akar P1. Fakta, sistem dapat mengurangi jumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh petani. Hasilnya, pengurangan waktu interaksi antara sistem dan penggunaan. Fakta, sistem pakar memberikan hasil yang akurat berdasarkan data gejala. Nah, hasil akhir sesuai dengan penyakit yang didiagnosis. Hasilnya sesuai dengan diagnosis P1 karena di sini terdapat inputan dari petaninya dalam menguning akar membusuk pertumbuhan lambat. Maka hasilnya terdapat diagnosiskan P1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi codingan Python-nya. Yang pertama, masukkan ke kelas expert system. Selanjutnya, untuk fungsi def in dalam kurung self, ini selanjutnya definisikan penyakit dan aturan inferensinya. Setiap penyakit memiliki nama dan gejala-gejala yang berkaitan. Self rules sama dengan P1 name yaitu penyakit busuk akar. P1 ini merupakan nama penyakit. Simptomnya daun menguning, akar membusuk, pertumbuhan lambat merupakan gejala yang terkait. Nah, untuk P2 nama penyakitnya yaitu penyakit karat daun P2. Terus gejala yang terkait yaitu bercak orange pada daun, daun cepat gugur. Dan untuk P3, nama penyakitnya yaitu NEM, penyakit hawa daun. Dan gejala yang terkait yaitu bercak coklat pada daun, batang mengering. Nah, untuk P4, NEM-nya penyakit layu bakteri P4, simptomnya yaitu layu tiba-tiba tanpa perubahan warna daun. Nah, selanjutnya yaitu depth backward reasoning self symptom. Ini proses backward reasoning, mulai dari hipotesis dan cek gejalanya.
yaitu diagnosis sama dengan non, yang merupakan variabel untuk menyimpan hasil diagnosis. Selanjutnya, looping melalui setiap penyakit dan aturan gejalanya, yaitu for diseases, rules in self titik rules titik item, diseases name sama dengan rules dalam kurung name itu untuk mengambil nama penyakitnya. Terus disease symptom sama dengan rules symptom, yaitu untuk mengambil gejala yang berkaitan. Nah, selanjutnya untuk memeriksa apakah semua gejala penyakit sesuai dengan gejala yang dimasukkan oleh penggunanya, yaitu if all symptom in symptom for symptom is disease symptom. Titik 2. Selanjutnya diagnosis sama dengan diagnosis name. Jika gejalanya cocok, set diagnosis ke nama penyakit. Terus break, berhenti setelah menemukan kecocokannya. Nah, selanjutnya return diagnosis. Ini mengambilkan hasil diagnosis atau non jika tidak ada kecocokan. Selanjutnya mencari fungsi utama untuk menjalankan sistemnya, yaitu dev main expert system sama dengan expert system buka kurung tutup kurung. Ini membuatkan objek dari kelas expert systemnya. Nah, selanjutnya meminta input gejala dari pengguna, yaitu print, masukkan gejala yang diamati pada tanaman. Di sini untuk memasukkan nama-nama gejalanya pisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya input simptom sama dengan input kurung tutup kurung split tanda petik terus koma. Ini untuk mengambil input gejala dari pengguna. Selanjutnya dengan pisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya simptom yaitu simptom titik strip titik lower buka kurung tutup kurung for symptom in input system. Ini membersihkan input gejalanya. Nah, untuk mencari metode backward reasoning untuk mendiagnosiskan penyakitnya, yaitu diagnosis sama dengan expert system titik backward reasoning dalam kurung symptom. Nah, untuk menampilkan hasil diagnosisnya, yaitu if diagnosis print diagnosis penyakit tanaman dalam kurung diagnosis jika ditemukan diagnosisnya. Jika ditemukan diagnosisnya, dia akan memprint diagnosis penyakit tanaman. Nah, jika tidak, dia akan memprint diagnosis tidak dapat dipastikan berdasarkan gejala yang berikan. Ini merupakan jika tidak ada kecocokannya. Nah, selanjutnya if name sama dengan main, terus main buka kurung tutup kurung. Ini untuk menjalankan fungsi utama ketika program dieksekusi. Nah, dapat outputnya yaitu yang pertama kita disuruh memasukkan gejala yang diamati pada tanaman. Di sini terdapat pisahkan dengan tanda koma. Ini menyuruh kita untuk setelah kita memasukkan jenis gejalanya, lalu bikin tanda koma. Di sini saya memasukkan yaitu daun menguning sesuai dengan studi kasus sebelumnya, yaitu daun menguning, koma, akar membusuk, koma, pertumbuhan lambat. Nah, maka diagnosisnya penyakit tanamannya merupakan penyakit busuk akar yaitu P1. Nah, kesimpulannya, tanaman uji dikategorikan mengalami penyakit busuk akar atau P1. Selanjutnya, implementasi metode backward chaining terbukti dapat mengurangi jumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna, sehingga diagnosis menjadi lebih cepat. Model sistem pakar ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup lebih banyak jenis penyakit tanaman. Dengan demikian, sistem pakar berbasis backward chaining dapat membantu petani dalam mendeteksi penyakit tanaman secara cepat dan akurat, sehingga tindakan pengobatan dapat segera dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.